Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Samuel pasal 30 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Sahabat Kristus, latar belakang kisah ini yaitu ketika Daud dan pasukannya kehilangan istri dan anak-anak mereka. Tidak jelas siapa yang menculik dan membawa mereka. Mau mencari kemanapun juga masih belum jelas. Daud sempat disalahkan oleh pasukannya, padahal Daud sendiri juga kehilangan keluarganya. Sampai akhirnya Daud pun berdoa. Dalam doanya, Daud bertanya pada Tuhan, "Apakah aku harus mengejar gerombolan itu? Apakah mereka dapat aku susul?" Menarik sekali jawaban dari Tuhan, yaitu kejarlah, sebab engkau akan dapat menyusul dan melepaskan para tawanan. Saat ini ada betapa banyak kita mengalami situasi jatuh dalam kehidupan yang kita jalani. Secara pekerjaan merasa gagal. Ada yang diberhentikan dari pekerjaan karena alasan yang tidak jelas. Bisa juga membuat usaha tapi masih sering sepi dan tidak banyak pembeli. Akibatnya secara ekonomi pun merasa terpuruk dan banyak hal yang belum bisa terbayarkan. Demikian juga yang bersekolah. Tidak ada nilai yang cukup memuaskan sehingga tidak ada prestasi yang membanggakan. Pelayanan yang dikerjakan pun kadangkala kita juga merasa gagal karena tidak banyak membawa hal yang baik menurut kita. Situasi apa yang saat ini sedang kita hadapi sehingga membuat kita putus asa dan kehilangan semangat? Semua daya dan upaya terasa gagal. Semua jalan pun terasa buntu. Ada kalanya kita berhenti dulu dari setiap usaha yang kita kerjakan. Manfaatkan waktu untuk berdoa, datang pada Tuhan, dan minta kekuatan baru untuk mengerjakan hal yang baru lagi. Sebagaimana perintah Tuhan pada Daud, dia akan berkata, "Kejarlah." Kata kejarlah ini bisa berarti kerjakanlah, usahakanlah, belajarlah. Bisa juga layanilah Tuhan lagi. Tuhan selalu memberikan kita kata-kata motivasi yang menguatkan dan menegakkan langkah kita. Bisa jadi Tuhan memberi kita inspirasi untuk mengerjakan hal yang baru. Usaha yang selama ini ditekuni kurang berhasil, lalu kita menjalani usaha yang lain dan ternyata membawa keuntungan. Bisa juga kita dikeluarkan dari satu pekerjaan, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bekerja lagi. Kerjakan hal itu sebaik mungkin. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Demikian juga yang bersekolah. Mulai lagi belajar dengan tekun. Temukan kelemahanmu dan cari solusinya. Saat ini ada banyak media sosial yang bisa membantu pembelajaran dengan baik. Para pelayan Tuhan pun bangkit lagi. Layani Tuhan dengan semaksimal mungkin. Kalaupun hanya satu jiwa yang dilayani, kerjakan pelayanan itu dengan setia. Sahabat Kristus, Tuhan tidak pernah mau kita menjadi pribadi yang malas dan hanya bisa berpangku tangan. Boleh berdoa, tapi sertai juga dengan karya nyata yang bisa membawa kita menjadi pribadi yang kuat, tekun, dan ulet. Kerjakan dengan semangat apa yang bisa kita kerjakan. Buka lagi lapak Anda yang selama ini tutup. Manfaatkan media sosial yang saat ini Anda miliki. Promosikan diri Anda dengan seluas mungkin. Buka buku untuk dipelajari lagi. Apapun yang bisa dikerjakan, kerjakanlah. Ketika kita tidak malas, tapi terus berusaha dengan giat, percayalah, Tuhan tidak akan menutup mata.
hasil yang baik akan kita terima, dan pemulihan pun akan kita alami. Kiranya Tuhan Yesus yang baik akan memberkati setiap usaha, pekerjaan, studi, dan pelayanan yang kita lakukan sepanjang hari ini. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang memotivasi kami untuk kami mengerjakan kembali apa yang seharusnya kami kerjakan. Memulai lagi apa yang seharusnya kami usahakan. Untuk kami belajar lagi ya Tuhan apa yang selama ini kami tekuni. Ampuni kalau selama ini kami menjadi seorang yang malas, yang hanya semau kami sendiri. Tapi hari ini mata kami dibuka, disingkapkan. Ada begitu banyak hal yang harus kami kerjakan dengan setia. Ada banyak hal yang harus kami kerjakan dengan maksimal. Ada banyak hal yang harus kami usahakan dengan kekuatan penuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk setia mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan. Dan kami akan mendapatkan rezeki yang baik, hasil yang baik, dan mendapatkan banyak hal yang luar biasa ketika kami mengerjakan dengan setia, pelan tapi pasti, dan membawa hasil yang maksimal bagi kami pribadi, keluarga kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan Yesus memberkati dalam setiap anak-anak-Mu, aktivitas masing-masing. Tuhan memberkati yang bekerja, Tuhan memberkati yang berusaha, baik secara pribadi, secara online, atau secara mengikuti orang lain. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu yang sekolah Tuhan di tingkat apapun, tingkat SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Tuhan Yesus memberkati dengan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang melayani hari ini. Berikan kesetiaan untuk melayani dengan baik, seberapapun jiwa yang dipercayakan, apapun tugas yang dilakukan. Terima kasih ya Tuhan, yang percaya kebaikan-Mu, keajaiban-Mu akan kami alami dan nikmati, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengerjakan kembali apa yang seharusnya kita kerjakan. Dan percayalah, hasil yang baik, rezeki yang baik, prestasi yang baik akan kita terima. Salam dari saya, Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.